Berbagai peristiwa dan kebijakan mewarnai jalannya pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam beberapa waktu terakhir. Mulai pelantikan Kasau baru hingga harapan Indonesia setelah dilantiknya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Untuk itu Warta Istana kembali hadir mewartakan berbagai hal tersebut. Bersama saya Drusela Benala, Warta Istana kali ini akan menyajikan warta diantaranya Indonesia dan Amerika Serikat berharap hubungan yang saling menguntungkan di era Donald Trump. Presiden meminta untuk menghentikan praktek jual beli jabatan. Presiden mengikuti kejuaraan panahan Bogor terbuka. Kita mulai Warta Istana dari Jakarta. Setelah dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan kebijakan ekonomi Amerika ke proteksionisme. Kebijakan untuk mengutamakan kepentingan Amerika tersebut dinilai Wakil Presiden Yusuf Kala dapat menimbulkan bahaya bagi perekonomian dunia. Wakil Presiden RI Yusuf Kala menyebutkan ada dua jenis tren yang menjadi perhatian di dunia ini. Yakni pertama, dunia sangat concern terhadap isu demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan. Dan kedua adalah perihal proteksionisme, nasionalisme, dan populisme. Terkait hal tersebut, Wapres mencontohkan apa yang disampaikan oleh Presiden AS Donald Trump untuk mengutamakan kepentingan Amerika atau First America yang lebih proteksionis terhadap negerinya sendiri dapat menimbulkan bahaya pada perekonomian dunia. Bagaimana Trump mengatakan First America? Dulu first dunia, sekarang semua ingin menjaga negerinya, ingin kembali proteksionis, dan ini tentu berbahaya untuk ekonomi dunia karena akan bisa terjadi perang dagang apabila terjadi dengan mengutamakan kepentingan nasional. Namun karena tren ini maka tentu juga kita harus tidak lepas memperhatikan dua hal ini. Wapres menjelaskan dengan adanya tren yang menjadi perhatian dunia, maka kita tidak bisa serta lepas memperhatikan dua hal tersebut. Sebagaimana diketahui, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan ekonomi Amerika ke proteksionisme. Trump resmi dilantik menjadi Presiden AS ke-45 pada 20 Januari lalu. Dari Jakarta, Lutmila Nastiti, Rijalul Fikri, Kantor Berita Antara mewartakan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 di Gedung Putih Washington DC pada akhir pekan lalu. Presiden Jokowi berharap di bawah Trump, Amerika akan menjalankan kerjasama luar negeri yang baik dengan komitmen saling menguntungkan. Presiden RI Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat kepada Donald Trump yang dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 di Gedung Putih Washington Sabtu waktu setempat. Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo usai menjadi peserta dalam kejuaraan panahan Bogor terbuka di Pusat Pendidikan Zeni, Pusdikzi TNI, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu 22 Januari. Presiden mengaku sudah berkomunikasi langsung melalui saluran telepon dengan Presiden AS terpilih itu. Presiden menggarisbawahi pesan penting yang disampaikan Donald Trump saat menyampaikan pidato pertamanya sebagai Presiden AS di Gedung Putih. Pesan itu yakni komitmen Donald Trump untuk menjalin hubungan kerjasama luar negeri yang baik dengan menguntungkan untuk kedua belah pihak. Selamat atas pelantikan Presiden Donald Trump, dan kalau kita mencermati dan mengikuti pidato yang disampaikan kemarin, yang saya garis bawahi adalah saling menguntungkan. Ini saya garis bawahi, sehingga kita optimis bahwa hubungan Indonesia dan Amerika akan terjalin dengan baik. Sejumlah rencana kebijakan Donald Trump sebelum memenangkan Pilpres Amerika Serikat membuat sebagian kalangan masyarakat cukup khawatir.
Untuk itu, Presiden mengimbau masyarakat agar tidak terlalu khawatir serta pemerintah optimis hubungan Indonesia-AS terjalin lebih baik. Dari Bogor, Jawa Barat, Mulfi Muhammad Nur, Kantor Berita Antara, mewartakan. Masih di pekan yang sama, Menteri Urusan Luar Negeri India Vijay Kumar Singh menemui Wakil Presiden Yusuf Kala di kantor Wapres Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Menlu India menjelaskan pihaknya membahas beragam isu dan mengundang Wapres Kala untuk datang berkunjung ke India. Kamis siang, Menteri Urusan Luar Negeri India Vijay Kumar Singh menemui Wakil Presiden RI Yusuf Kala di kantor Wapres Jakarta. Usai pertemuan, ia menjelaskan dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas mengenai kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke India tahun lalu dan juga beberapa isu yang bisa ditindaklanjuti lebih jauh. Ia pun mengundang Wapres Yusuf Kala untuk datang berkunjung ke India, mengingat bahwa kedua negara memiliki kedekatan dan persamaan di banyak hal. We discussed the very successful visit of President Jokowi and how various issues can be taken forward. I also invited the Vice President to come to India. It will be a good bonding that will take place. In any case, our two countries are very close in so many ways, and that is something we talked about. Adapun berbicara mengenai kerjasama yang lebih spesifik antar kedua negara, Menteri Urusan Luar Negeri India menambahkan, dirinya menilai semua sektor akan ditindaklanjuti dan semua yang berpotensi baik antara kedua negara akan dikembangkan. Sedangkan mengenai kunjungan balasan Presiden dan Perdana Menteri India ke Indonesia atas kedatangan Presiden Jokowi ke India tahun lalu, Menlu India menyebutkan mereka sedang mencari waktu agar dalam waktu dekat bisa datang, mengingat Indonesia adalah negara yang sangat penting bagi India. Dari Jakarta, Lutmila Nastiti, Syamsur Rizal, Kantor Berita Antara mewartakan. Praktek jual beli jabatan yang membuat Bupati Klaten dijadikan tersangka oleh KPK beberapa waktu yang lalu telah membuka tabir bahwa hal tersebut masih terjadi di birokrasi kita. Untuk itu Presiden Joko Widodo meminta kasus tersebut diberantas tuntas. Presiden juga meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan pengawasan sehingga kasus serupa tidak terulang lagi. Presiden Joko Widodo menegaskan praktik pergantian jabatan aparatur sipil negara atau ASN bisa dilakukan secara transparan dan adil. Hal tersebut dipaparkan Presiden dalam rapat terbatas terkait manajemen ASN 18 Januari 2017. Kepala Negara memerintahkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk bisa mencari cara menghentikan praktik jual beli jabatan yang baru-baru ini terjadi di Klaten. Dan secara khusus saya ingin menyoroti masih adanya praktek-praktek jual beli jabatan dalam manajemen ASN ini. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu ada terkena OTT oleh KPK. Saya ingin mengingatkan agar praktek dalam proses pengurusan pengangkatan ASN ini betul-betul hilang dan diberantas tuntas. Untuk mengatasi hal itu, Menpan RB mengatakan sudah ada panitia seleksi yang luar biasa guna melakukan seleksi pergantian jabatan. Untuk itu, pemerintah akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara untuk mendata kembali keabsahan syarat yang harus ditentukan bagi pejabat ASN. Dari segi persyaratan kepegawaian, dia harus memenuhi syarat. Dari segi kompetensi dia juga harus memenuhi syarat. Jadi mengangkat seorang pejabat pimpinan tinggi itu betul-betul terseleksi, tidak berdasarkan kemauan atau berdasarkan itu tadi yang di Klaten itu jual beli. Nah, nggak boleh lagi begitu. Menpan RB menambahkan dari segi rekam jejak hingga proses pemerintah akan melakukan pengawasan dan jika ada yang melakukan jual beli jabatan, sanksi pembatalan pejabat yang telah ditetapkan akan diberikan oleh yang bersangkutan. Dari Jakarta, Garnis Geani, Ardi Irawan, Kantor Berita Antara mewartakan.
Presiden melantik Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Kami akan hadirkan wartanya usai jeda berikut hanya di Warta Istana.